Teman-teman semua, selain daripada Syekh Panji Gumilang yang dijadikan sebagai target operasi, ya, Pondok Pesantren Al Zaitun juga mengalami demikian. Pondok Pesantren Al Zaitun ini dijadikan sebagai target operasi juga oleh sekelompok orang yang hatinya penuh iri dengki kepada Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Terutama Islam-Islam kadrun itu kan, ya, orang Islam yang pikirannya konservatif, tidak bisa menerima kemajuan, peradaban. Tentunya dia akan menghinakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Kan begitu. Kemudian teman-teman, yang menariknya ini, ya, bahkan MUI pun juga demikian. Dalam fatwanya berkaitan dengan sholat Jumat bagi perempuan, ini saya miris loh melihat kelakuan dari MUI sendiri. Kok bisa-bisanya mereka begitu? Ya, ini lembaga ormas kok mau ngalah-ngalahin lembaga pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Lucunya dalam rekomendasi dia menyatakan seperti ini teman-teman, bahwa berhati-hati memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. Secara indikasi, ya, fatwa ini ditargetkan untuk pondok pesantren Al Zaitun. Secara nggak langsung, apalagi jika kita melihat rekomendasi nomor pertama, ya, bahwa berpegang teguh pada Islam yang lurus, kemudian ada turunannya yaitu hati-hati memasukkan anak di dalam pondok pesantren. Ini memberikan suatu makna bahwa pondok pesantren Al Zaitun ini Islamnya nggak lurus loh, maka hati-hati, kan begitu. Yang saya tangkap daripada fatwa MUI ini, kok bisa mereka begitu? Memangnya kenapa dengan pondok pesantren Al Zaitun? Allah ya Karim. Jika memang ada ajaran keagamaan yang berbeda daripada yang kalian pahami, yang kalian pelajari, itu semuanya berdasar daripada hukum yang dasar, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan, ya, perkenaan sholat Jumat lain sebagainya itu sudah dibahas oleh para ulama saat itu. Ini tiba-tiba memfatwakan, memberikan rekomendasi seperti itu kepada masyarakat. Maksudnya apa seperti ini? Ya, mentang-mentang kalian disokong oleh perpres dari Pak SBY, jangan sok-sokan lah. Rekomendasikan seakan-akan menghinakan pondok pesantren Al Zaitun. Subhanallah. Nah, ini yang mohon maaf bagi saya suatu ironi daripada gejolak umat Islam itu sendiri. Ketika para ulamanya berkelahi berebutan, ya, berebutan kekuasaan, berebutan harta dan sebagainya. Subhanallah. Bahkan jika ada orang atau ulama Islam yang berbeda pendapat dihakimi, dipenjarakan. Seperti ulama-ulama dahulu. Padahal dalam khazanah Islam, gak boleh ada seperti itu. Selama itu punya dasar dan landasan hukum yang jelas, tidak boleh dibegitukan. Ya cuma bertanya lagi saya kepada mereka, Islamnya sudah betul belum? Jangan-jangan Islamnya hanya suatu seragam, suatu busana, tapi tidak melekat dalam hati mereka. Dengan sungguh ironi. Untuk lebih lengkapnya kita bahas. Teman-teman semua, Allah berfirman, ya, melalui lisan nabinya, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau hanya berbicara tetapi enggak kau kerjakan, enggak ada buktinya. Ayat ini teman-teman semua ya menjadi suatu penegasan, suatu peringatan dari Allah kepada kita sebagai umat Islam dan juga kepada ulama-ulama itu. Bahwa jangan kalian mengaku beriman, jangan kalian mengaku Islam, kalau kalian cuma pintar ngomong, nggak ada buktinya. Menyatakan, oh bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, tapi buktinya apa? Kriminalisasi kepada umat agama lain, begitu Islam. Saya tanyakan begitu. Subhanallah. Oh, Islam adalah agama yang toleransi, tetapi ketika ada orang yang seagama berbeda pendapat dikriminalisasi. Apa itu Islam?
Dengan suatu pertanyaan yang harusnya dipahami oleh mereka, apalagi mereka yang mengatakan dirinya sebagai sekelompok ulama. Kan mereka lebih paham Al-Quran harusnya pada saya. Subhanallah. Kalau mereka betul-betul Islamnya, harusnya mereka itu membuktikan dengan bukti nyata. Jika Islam itu rahmatan lil alamin, maka apa buktinya? Kan begitu. Ya toh? Bukan hanya dengan kata-kata keluar-keluar di majelis dan sebagainya. Oh, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi bukti nyatanya nggak ada. Nah, kembali tadi kepada pondok pesantren Al Zaitun. Jika kita sandingkan dengan ayat tadi, bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah bukti daripada Syekh Panji Gumilang sebagai seorang yang beriman. Syekh Panji Gumilang nggak hanya berbicara ingin mendirikan suatu pendidikan yang penuh dengan peradaban, enggak, tapi dibuktikan langsung dengan pondok pesantren Al Zaitun. Kan begitu. Oleh karena itu wajar jika teman-teman kita di Al Zaitun menyatakan, untuk melihat orang itu baik atau betul, Bang, silahkan lihat karyanya. Memang itu betul. Itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Bukan berdasarkan kata-kata-katanya, tapi dilihat dari apa yang telah dibuktikannya, apa yang telah dibangun. Yang dimana Syekh Panji Gumilang mampu membangun suatu peradaban pondok pesantren yang modern di Indramayu yang bernama Al Zaitun. Kok tiba-tiba banyak yang ngiri? Kok bisa kalian ngiri dengan pondok pesantren Al Zaitun? Ada apa? Apa ngiri karena Syekh Panji Gumilang berhasil membangun pondok pesantren Al Zaitun dengan begitu luasnya hingga mencapai 1.200 hektar? Apa kalian ngiri karena itu? Kalau kalian ngiri, makanya belajar. Jangan hanya membaca kitab-kitab politik saja, tapi kalian membenci ilmu-ilmu dunia. Kan begitu. Oleh itulah mohon maaf, inilah fakta kemunduran umat Islam ya. Jika dikatakan ilmu ekonomi nggak penting, belajar saja ilmu agama yang banyak karena hidupnya hanya sementara. Ya makanya umat Islam mohon maaf banyak yang kekurangan dalam ekonomi kan begitu. Terutama lagi dalam pondok pesantren. Ya. Sehingga pondok pesantrennya begitu-begitu aja. Tapi lucu juga. Walaupun fasilitas pondok pesantrennya begitu, ya, tapi kiai-kiainya ini mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus. Ini kan suatu pertanyaan seharusnya. Subhanallah. Beda dengan saya, rumahnya langsung di sana, di Al Zaitun. Saya melihat itu rumahnya biasa saja, kayak bangunan biasa. Nggak ada megah-megahnya itu. Beda dengan orang-orang kiai-kiai di luar sana. Rumahnya yang bisa megah banget. Mobilnya Alphard. Nah, teman-teman semua. Memang betul, Al Zaitun adalah bukti nyata yang membuktikan bahwa Syekh adalah bapak pembangunan dan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, ini juga teman-teman suatu kebanggaan bagi kita bahwa di Indonesia telah lahir bapak pemikir, tidak sebatas pemikir, tapi beliau juga bapak pembangunan dan juga bapak pendidikan. Jika Syekh Panji Gumilang memiliki konsep bagaimana pendidikan pondok pesantren yang harusnya terada, yang harusnya terjadi di masyarakat, maka dibangunlah pondok pesantren Al Zaitun untuk memenuhi hasrat pemikirannya. Kan begitu. Saya melihat waktu itu di pondok pesantren Al Zaitun. Itu kamarnya luas loh. Yang dimana itu hanya ditempati 10 orang. Dan WC-nya itu, kamar mandinya ada di dalam kamar tidur. Ini sangat jauh berbeda ya ketika saya mondok waktu dulu itu di pondok yang memang milik ormas tertentu. Itu kamarnya udah sempit, tidurnya berjejer kayak ikan pindang. Subhanallah. Bahkan apa teman-teman? Ya. WC-nya cuma berapa? Itu pun untuk semua santri di sana. Ya Allah, ini sama sekali tidak menunjukkan kemajuan peradaban Islam. Oleh karena itu, Syekh buktikan bahwa pendidikan Islam harusnya seperti ini loh. Kamar tidur asrama itu harusnya diperindah untuk santri. Ketika saya ke sana, ada ruang diskusinya,
ada kamarnya, WC-nya ada 2. Bahkan ketika saya melihat kaki santrinya ya, itu nggak ada yang budukan. Dan bersih memang di sana itu. Beda kalau kita lihat pondok yang lain, kan biasanya santrinya ada yang budukan. Kalau kata kiainya, oh nggak apa-apa, ini penyakit pondok. Nggak apa-apa, kamu belum jadi santri kalau belum ada budukan. Enggak gitu konsepnya. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Dan ketika saya ke Al Zaitun, subhanallah, beliau mengamalkan kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mereka bersih loh. Beda dengan pondok-pondok yang lain yang pernah saya ke sana ya. Sampah berserakan. Tempat tidurnya nggak karuan. Kan terkadang kita juga bingung. Kita ini sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, memiliki landasan hukum yang jelas bahwa kebersihan itu harus kita jaga, bahwa Tuhan kita juga menyukai kebersihan, tetapi di tempat yang katanya lembaga pendidikan Islam, nggak ada kebersihannya. Itu yang saya temui. Yang nggak tahu kalau ada yang lain kan begitu. Bahkan di sana itu tempatnya penyakit, budukan, kutu busuk. Masya Allah. Ironi. Kok bisa seperti itu? Selain daripada itu teman-teman semua, ya, pondok pesantren Al Zaitun juga adalah suatu peradaban yang saat ini dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena pondok pesantren Al Zaitun tidak sebatas belajar agama, tetapi juga memadukan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Nusantara. Coba teman-teman ke pondok pesantren yang lain. Pasti yang ada apa? Kebudayaan yang ada. Kebudayaan Arab. Musik hadroh, marawis. Tapi ketika saya ke Al Zaitun, yang saya lihat apa? Keroncong, gamelan. Ini budaya-budaya Nusantara dihidupkan kembali oleh Syekh Panji Gumilang. Subhanallah. Suatu konsep peradaban yang dimana kita tetap beragama Islam tapi jangan meninggalkan budaya leluhur kita. Karena mohon maaf teman-teman semua, secara sadar maupun tidak, kita ini dijajah melalui penjajahan kebudayaan atas dasar agama. Kan begitu. Dikatakan, oh bahwa gamelan ini syirik, keroncong ini syirik, ada tari-tarian, ini dosa. Yang baik itu hadroh, ya, atau marawis. Kan biasanya begitu mereka berkata. Padahal musik itu nggak pernah ada dalam ajaran Islam. Itu hanya produk budaya orang-orang Timur Tengah. Kenapa kita bangga dengan produk mereka? Padahal kita juga punya produk sendiri kok. Ngapain bangga dengan mereka? Padahal kalau di Timur Tengah juga musik-musik mereka juga disandingkan dengan apa? Tari perut di Timur Tengah itu. Itu yang dikatakan musik Islami. Sejak kapan musik masuk ke Islam? Kapan dia bersahadatnya? Lucu-lucu aja emang ini. Nah ini yang saya katakan bahwa adanya penjajahan budaya oleh sekelompok orang-orang umat Islam, ya, yang dimana hatinya itu picik, matanya picik, keimanannya hanya sebatas di mulut, tidak dalam hati, sehingga mereka menjadi Islam yang konservatif dan tidak sebatas kebudayaan tadi ya, berkenaan dengan musik. Bahkan pondok pesantren Al Zaitun mempunyai lahan pertanian. Jadi nggak perlu lagi kita berteori, oh bertani seperti ini, nggak perlu. Di Al Zaitun langsung kita praktek langsung. Kan begitu. Beda dengan yang lain, berteori ini, itu, tapi nggak ada prakteknya. Akhirnya nol besar yang ada. Tapi di Al Zaitun ada ladang pertanian, kan begitu. Ya teman-teman semua. Kemudian juga teman-temanku, pondok pesantren Al Zaitun yang didirikan, yang dibangun oleh Syekh Panji Gumilang, mengingatkan kepada kita, mengajarkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, yang memiliki budaya leluhur yang bagus, yang harus kita lestarikan. Gak boleh dihilangkan atas dasar apapun. Jika memang ada budaya itu yang tidak sesuai dengan syariat, maka diperbaiki.
Dan itulah yang diajarkan oleh apa? Oleh para waliullah, wali songo di Indonesia. Gak ada mereka menghapus kebudayaan Indonesia, itu gak ada. Tapi mereka mengarahkan kepada arah yang lebih baik, yang lebih sesuai syariat. Tapi kan seperti ini lama-kelamaan dihapuskan oleh mereka. Subhanallah. Kita dijajah. Tetapi berkat Al-Zaitun kembali dihidupkanlah kebudayaan-kebudayaan ini. Bahkan saya baru melihat satu pondok pesantren yang punya galangan kapal untuk menangkap ikan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai negara maritim, jangan lupa leluhur kita ini adalah pelaut. Sudah biasa menerjang ombak yang deras, masa kita kena gerimis takut? Kan begitu. Apalagi Syekh Panji Gumilang lahir di Gresik, dekat dengan kota saya juga di sana. Apalagi kita sama-sama di Pantura, dekat dengan pantai, kan begitu. Nah, inilah yang diajarkan, yang dibangun melalui peradaban Al-Zaitun. Sehingga dari pondok pesantren Al-Zaitun mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita kehilangan jati diri bangsa kita. Jangan. Dan itu juga yang diajarkan oleh Pak Karno kepada kita. Kalau engkau Islam, ya jadi orang Islam. Jangan jadi orang Arab. Kan begitu. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang mengimplementasikan hal ini dalam suatu peradaban dalam produk pondok pesantren Al-Zaitun. Kok kenapa ini yang dipersekusi? Memangnya kalian sudah sebagus apa produk kalian? Sudah punya bukti apa? Kan begitu. Rata-rata orang-orang yang membenci Al-Zaitun adalah penuh iri dan dengki kepada pondok pesantren Al-Zaitun. Ini yang berbahaya. Karena kalau orang yang nggak tahu, kita kasih tahu, dia bisa sadar. Oh iya, saya salah telah membenci Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Tapi kalau orang udah benci, udah susah. Ibaratnya kalau udah nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Kan begitu. Dan memang betul. Saya ketika membahas pledoinya Syekh Panji Gumilang, istri saya datang ke kamar saya, menanyakan, bahas apa mas? Saya bahas ini. Dia kaget, loh ini yang ditulis Mas Panji Gumilang? Iya. Ditulis sendiri mas? Iya. Dan istri saya menyatakan demikian. Loh, berarti Syekh Panji Gumilang ini hebat mas, orang berilmu mas. Lah emang iya. Kok bisa mas orang seperti ini kau dibeginikan? Ya karena adanya kepentingan politik deh, iri dengki. Dan dari situlah istri saya mulai sadar. Dan inilah yang penting teman-teman semua. Artinya apa? Kenapa dari kemarin saya meminta kepada teman-teman untuk menyebarkan hal-hal positif terkait Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun, untuk memberitahu kepada masyarakat yang tidak tahu kebenaran Al-Zaitun, yang mereka ikut membenci karena apa? Karena isu media. Subhanallah. Oleh karena itu mari kita suarakan terus aksi bela Syekh Panji Gumilang dan juga bebaskan Syekh Panji Gumilang. Semoga perjuangan kita menemukan hasil yang terbaik untuk Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Oke teman-teman semua, mari kita berdoa untuk kebaikan dan kebebasan Syekh Panji Gumilang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.